Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Ustadzah di kesempatan hari ini. Kita akan belajar SBDP tema 4 tentang karya seni rupa daerah. Sebelum belajar, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita pahami apa itu yang dimaksud dengan seni rupa. Seni rupa adalah cabang dari seni untuk menghasilkan karya seni dengan ekspresi dan kualitas yang bisa dilihat oleh indera penglihatan dan diraba oleh indera peraba. Contoh karya seni rupa yang ada di negara kita yang Ustadzah tampilkan ini, yang pertama adalah ukiran. Ada anyaman yang terbuat dari pohon batang bambu. Selanjutnya ada batik. Motif batik yang ada di negara kita itu bermacam-macam, berasal dari daerah yang berbeda-beda. Contohnya, motif batik Megamendung berasal dari Cirebon. Ada motif batik dari Jogja yang terkenal dengan nama ceplok. Motif batik 7 rupa berasal dari daerah Pekalongan. Berikutnya, motif batik Sogan yang berasal dari Solo. Motif batik Kawung berasal dari Jawa Tengah. Motif batik Pring Sedapur berasal dari daerah Magetan. Itu tadi motif-motif batik yang ada di negara Indonesia. Sekarang kita akan pahami motif-motif batik yang ada di pulau kita, yaitu Pulau Kalimantan tercinta. Ini ada batik Saho dari Kalimantan Timur. Ada batik Sasirangan dari Kalimantan Selatan. Motif batik Benang Bintik dari Kalimantan Tengah. Motif batik Pontianak dari Kalimantan Barat. Nah, teman-teman, itu tadi motif-motif batik yang ada di negara kita. Nah, selanjutnya kita akan mengenal 4 teknik pembuatan batik. Batik tulis. Semua proses pembatikan dikerjakan secara manual, satu persatu sesuai dengan pola yang ada pada kain tersebut, dengan menggunakan alat dan bahannya berupa canting, lilin atau bisa disebut dengan malam, kain. Kain ini menggunakan kain katun, bisa juga dengan disebut kain mori yang berwarna putih, kompor, pewarna, dan gawangan yang berfungsi untuk membentang kain agar mudah untuk dibatik.
Selanjutnya ada batik cap. Teknik pembuatan batik ini menggunakan alat berupa cap atau stempel yang telah terpola batik. Stempel tersebut dicelupkan ke dalam lilin panas, kemudian ditekan atau dicapkan pada kain. Proses ini memakan waktu yang lebih cepat dibanding pada proses batik tulis, karena pada batik tulis, pola tersebut harus dilukis titik demi titik dengan canting. Sedangkan pada batik cap, dengan sekali tekan dapat menyelesaikannya. Batik printing atau sablon. Seperti digambar di samping ya, proses pembatikan ini, pola telah diprint di atas sablon, sehingga pembatikan dan pewarnaan bisa dilakukan secara langsung. Jadi, proses membatik dapat diselesaikan tanpa menggunakan lilin atau malam serta canting. Dengan demikian, proses hanya sekali dan tentu saja memerlukan waktu yang lebih cepat dibanding pada proses batik tulis atau batik cap. Batik celup atau juga bisa disebut dengan batik jumputan. Batik ini menggunakan teknik celup ikatan, yaitu pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain, kemudian dicelupkan atau juga bisa diteteskan larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna, ikatan dibuka sehingga bagian yang diikat tidak terkena warna. Alat dan bahan yang digunakan seperti pada gambar tersebut. Nanti teman-teman kalian juga akan mencoba cara membuat batik jumputan, ya. Di sini Ustadzah tampilkan hasil batik dengan teknik jumputan. Nah, ini kebetulan menggunakan kaos ya teman-teman ya, dengan pola dasarnya berupa spiral. Demikian materi di pertemuan kita kali ini. Semoga Ananda semuanya bisa memahami dengan mudah. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan dikerjakan latihan soal yang ada di file berikutnya. Sebelum Ustadzah akhiri, Ustadzah akan menyampaikan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan berkreasi membuat batik dengan teknik batik jumputan. Nanti Ustadzah akan kirimkan tutorial cara pembuatannya. Silahkan dicoba ya. Jazakumullah khairan kasiron atas waktunya di kesempatan ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.